Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Syazlin Sikabara Ramli dengan NIM B1B124143 dan rekan saya Sri Rahmawati dengan NIM B1B124140. Jadi kami mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen biaya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sujono SE MSI. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai activity based costing. Apa sih activity based costing itu? Jadi, activity based costing ini adalah metode akuntansi biaya yang membebankan biaya tidak langsung atau overhead dan biaya lainnya ke produk atau jasa berdasarkan aktivitas yang dikonsumsi untuk membuat produk tersebut, bukan pada volume produksi semata. Terus apa sih tujuannya dari pembelajaran materi ini? Yang pertama, kita diharapkan mampu mendiskusikan pentingnya biaya per unit. Yang kedua, kita mampu mendeskripsikan pendekatan perhitungan biaya berdasarkan fungsi. Yang ketiga, kita mampu mengungkapkan penyebab pendekatan perhitungan biaya berdasarkan fungsi dapat menimbulkan distorsi biaya. Dan yang keempat, mampu menjelaskan cara kerja suatu sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas dalam perhitungan biaya produk. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan cara mengurangi jumlah tarif aktivitas. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu unit level product costing, yang terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama yaitu pembebanan tarif overhead seluruh pabrik. Kalau tentang materi ini, Kak Rahma ada yang ingin ditanya nggak? Jadi saya mau bertanya nih tentang apa sih tujuan utama menggunakan tarif overhead yang ditentukan di muka, Kak Syazlin? Jadi tujuannya itu untuk membebankan atau apply biaya overhead ke produksi saat aktivitas aktual terjadi tanpa harus menunggu hingga akhir tahun untuk menghitung biaya overhead aktual, karena manajer memerlukan informasi biaya produk per unit sepanjang tahun. Wah, jawaban yang sangat bagus nih. Selanjutnya saya ingin bertanya, bagaimana sih cara menghitung tarif overhead yang ditentukan di muka? Pertanyaan yang bagus. Jadi tarif overhead itu ditentukan dengan membagi anggaran overhead tahunan dibagi dengan tingkat driver tahunan yang dianggarkan. Lalu apa yang dimaksud dengan underapplied overhead dan overapplied overhead, Kakak Syazlin? Jadi kalau underapplied overhead itu adalah overhead yang kurang aplikatif. Kalau itu tuh terjadi jika overhead aktual lebih besar daripada overhead yang diterapkan. Sementara overapplied overhead atau overhead lebih aplikatif itu terjadi jika overhead yang diterapkan lebih besar daripada overhead aktualnya. Terus apa saja nih tujuan utama dari penetapan tarif overhead yang ditentukan di muka? Dan dalam sistem. Tak terlihat. Ulangnya aku bergerak. Terus apa saja nih tujuan utama dari penetapan tarif overhead yang ditentukan di muka dalam sistem biaya berbasis fungsional, Kak Syazlin? Jadi tujuannya itu untuk memungkinkan biaya produk dihitung secara tepat waktu atau lebih cepat, dan untuk membantu dalam mengatasi masalah biaya overhead musiman atau fluktuasi biaya lain, sehingga dapat menghasilkan biaya unit yang lebih stabil dan relevan untuk pengambilan keputusannya. Gitu. Jadi
Coba sekarang Kakak Shazlin jelaskan nih bagaimana variance overhead yang kurang aplikatif dan variance overhead yang lebih aplikatif ini ditangani pada akhir periode akuntansi. Jadi, variance dapat ditangani dengan dua cara. Yang pertama itu adalah jika tidak material seluruhnya dibebankan ke harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Yang kedua itu, jika dia material, variance tersebut dialokasikan secara prorata di antara akun-akun yang mengandung overhead terpakai atau persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Gitu. Terus apa saja nih perbedaan penggunaan tarif overhead secara seluruh pabrik dan tarif overhead departemen, Kakak Shazlin? Jadi, tarif seluruh pabrik itu menggunakan drivers aktivitas tunggal, misalkan jam mesin untuk membebankan overhead ke seluruh produk di semua departemen. Sementara tarif departemen itu menggunakan driver yang berbeda untuk setiap departemen produksi. Misalnya, jam mesin di departemen perakitan dan jam tenaga kerja langsung di departemen pemotongan, sehingga menghasilkan biaya produk yang sedikit lebih akurat daripada tarif tunggal. Wah, jawabannya sangat jelas ya. Lalu selanjutnya coba Kakak Shazlin sebutkan nih 5 driver tingkat unit yang paling umum digunakan saat ini. Jadi yang pertama itu ada unit production atau unit yang diproduksi. Terus yang kedua itu ada direct labor hours atau jam kerja tenaga kerja. Terus yang ketiga itu ada direct labor dollar atau dolar TKL. Terus yang keempat itu ada machine hours atau jam mesin. Dan yang terakhir yang kelima itu ada direct material dollars atau bahan baku dolar. Terus dalam sistem biaya berbasis fungsional ini apa peran utama tarif overhead yang ditentukan di muka? Dan bagaimana cara perusahaan menangani masalah ketidaktepatan biaya overhead pada akhir periode nih? Coba Kakak Shazlin jelaskan. Jadi tujuan utama dari tarif overhead yang ditentukan di muka itu adalah untuk memungkinkan perhitungan biaya produk yang lebih tepat waktu atau lebih cepat dan untuk mengatasi fluktuasi biaya overhead musiman, sehingga menghasilkan biaya unit yang lebih stabil dan berguna untuk pengambilan keputusan pada akhir periode. Nah, ketidaktepatan atau variance berupa kurang aplikatif atau underapplied atau lebih aplikatif atau overapplied ditangani. Yang pertama, jika material seluruhnya dibebankan ke harga pokok penjualan. Yang kedua, jika material variance tersebut dialokasikan secara prorata di antara akun-akun persediaan yang relevan atau barang dalam proses, barang jadi dan COSG. Selain itu, tarif overhead itu dapat berupa tarif seluruh pabrik atau tarif departemen, di mana tarif departemen menawarkan akurasi yang sedikit lebih baik dengan menggunakan driver yang berbeda untuk setiap departemen produksi. Jawabannya sangat bagus dan jelas sekali ya Kakak Shazlin. Terima kasih. Selanjutnya materi disposisi variance overhead. Ada yang mau ditanyain gak nih? Saya punya pertanyaan lagi nih. Apa sih 2 cara utama untuk mendisposisikan variance overhead? Pertanyaan yang bagus. Jadi yang pertama itu ada dibebankan pada harga pokok penjualan atau cost of goods sold. Nah, ini adalah praktik yang paling umum jika variance tersebut tidak material. Terus yang kedua ada dialokasikan ke akun produksi atau production accounts. Ini dilakukan jika varian tersebut material dengan membagi di antara persediaan barang dalam proses, persediaan barang jadi, dan harga pokok penjualan. Terus dalam kasus variance overhead ini, apa sih material yang paling dasar alokasi yang disarankan ke akun-akun produksi, Kakak Shazlin? Jadi, variance overhead harus diprorata berdasarkan saldo overhead yang diterapkan yang ada di setiap akun atau work in process inventory, finished good inventory, dan cost of goods sold gitu.
Terus ada materi selanjutnya yaitu penerapan overhead atau tarif departemen atau departmental rates. Saya punya pertanyaan lagi nih. Boleh. Apa sih perbedaan utama dalam tahap pertama pembebanan biaya secara antara tarif overhead seluruh pabrik dan tarif overhead departemen? Jadi tarif seluruh pabrik itu ialah semua biaya overhead yang dianggarkan dibebankan ke satu kumpulan seluruh pabrik. Sedangkan tarif departemen itu ialah biaya overhead ditugaskan ke departemen produksi individu menciptakan kumpulan biaya overhead departemen. Terus apa pembenaran yang biasa diajukan untuk penggunaan tarif departemen, Kakak Syazlin? Nah, yaitu peningkatan akurasi dalam pembebanan biaya overhead ke produk dibandingkan dengan tarif seluruh pabrik. Gitu ya. Terus materi selanjutnya ada keterbatasan tarif seluruh pabrik dan departemen. Kamu mau nanya apa lagi nih tentang ini? Saya ada pertanyaan lagi nih. Apa 2 faktor utama yang dapat mengganggu kemampuan tarif berbasis unit atau seluruh pabrik atau departemen untuk menetapkan biaya overhead secara akurat? Nah, jadi yang pertama itu ada proporsi biaya overhead yang tidak terkait dengan unit atau non-unit related overhead cost terhadap total biaya overhead adalah besar. Terus yang kedua ada tingkat keragaman produk atau produk diversity itu sangat besar. Jelas sekali. Selanjutnya ada materi biaya overhead yang tidak terkait dengan unit atau non-unit related overhead cost. Kamu mau nanya apa nih? Saya mau nanya lagi nih, apa sih yang dimaksud dengan penggerak non-unit ini? Terus coba Kakak Syazlin kasih contohnya nih, gimana? Jadi penggerak non-unit ini adalah faktor-faktor selain jumlah unit yang diproduksi yang mengukur tuntutan yang diberikan objek biaya pada aktivitas. Nah, contohnya itu adalah jumlah setup untuk biaya persiapan tuh, atau jumlah perintah kerja rekayasa untuk biaya rekayasa produk. Terus selanjutnya ada materi mengenai keragaman produk atau produk diversity. Kamu mau nanya apa nih tentang keragaman ini? Apa sih yang dimaksud dengan keragaman produk itu? Nah, jadi keragaman produk ini itu adalah berarti bahwa produk mengonsumsi aktivitas overhead dalam proporsi yang berbeda. Nah, itu dapat disebabkan oleh perbedaan dalam ukuran produk. Bisa jadi karena kompleksitas produk, waktu setup, dan ukuran batch-nya. Terus apa yang akan terjadi jika biaya produk ini hanya penggerak berbasis unit yang digunakan, padahal terdapat biaya overhead atau non-unit yang signifikan dan keragaman produk, Kakak Syazlin? Nah, hal ini itu dapat menyebabkan distorsi biaya produk, di mana satu produk mensubsidi produk lain. Misalnya produk volume tinggi mensubsidi produk volume yang rendah, yang dapat berdampak buruk pada penetapan harga dan daya saingnya. Gitu ya. Selanjutnya ada materi System Activity Based Costing atau ABC. Saya ada pertanyaan lagi nih. Apa sih premis teoritis dari System Activity Based Costing ini? Jadi premis teoritisnya itu adalah bahwa ABC itu menetapkan biaya sesuai dengan pola konsumsi sumber daya produk yang sebenarnya. Asumsi yang mendasarinya adalah bahwa aktivitas itu mengkonsumsi sumber daya dan produk serta objek biaya lainnya mengonsumsi aktivitas. Coba Kakak Syazlin jelaskan langkah-langkah dalam merancang sistem ABC nih. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu ada identifikasi, definisikan, dan klasifikasikan aktivitas atau activity identification, definition, dan classification. Terus yang kedua itu ada menetapkan biaya ke atas aktivitas atau assigning cost to activity. Terus langkah yang ketiga ada menetapkan biaya aktivitas sekunder ke aktivitas utama atau assigning secondary activity cost to primary activities. Terus yang keempat ada objek biaya dan daftar aktivitas atau cost object of bills and bills of activity.
Terus yang kelima, ada tarif aktivitas dan penetapan biaya produk atau activity rates and product costing. Terus yang terakhir ada klasifikasi aktivitas atau classifying activities. Terus Oh, jawaban yang sangat bagus ya. Saya ingin bertanya lagi nih, apa sih yang membedakan penetapan biaya berbasis aktivitas dengan penetapan biaya berbasis fungsional dalam pembebanan overhead ini, Kakak Syazlin? jadi sistem ABC ini pertama-tama melacak biaya ke aktivitas dan kemudian ke produk atau objek biaya lainnya. Sedangkan sistem fungsional itu pertama-tama membebankan biaya overhead ke unit fungsional, bisa pabrik atau departemen sebelum ke produknya. Coba nih Kakak Syazlin jelaskan 4 kategori aktivitas yang digunakan dalam klasifikasi aktivitas ABC ini untuk tujuan penetapan biaya produk. Jadi aktivitas tingkat unit atau unit level activity. Yang pertama itu tadi aktivitas tingkat unit atau unit level activity. Terus yang kedua itu ada aktivitas tingkat atau batch level activity. Yang ketiga ada aktivitas tingkat produk atau product sustaining activity. Yang keempat ada aktivitas tingkat fasilitas atau facility sustaining activity gitu. Jawaban yang sangat bagus sekali ya. Terus ada materi yang terakhir yaitu mengurangi ukuran dan kompleksitas sistem ABC. Kamu mau nanya apa nih tentang materi ini? Coba Kakak Syazlin sebutkan nih prinsip utama dari sistem ABC tereduksi yang kira-kira relevan. Jadi pendekatan ini itu fokus pada aktivitas yang paling mahal atau mengikuti prinsip Pareto atau aturan 80/20 dan mengalokasikan biaya aktivitas yang lebih murah secara proporsional ke aktivitas yang mahal tersebut untuk mencapai kesederhanaan gitu. Jadi Kakak Syazlin, kapan nih sebuah organisasi dapat membuat sistem ABC tereduksi yang sama akuratnya? Jadi, organisasi itu selalu bisa membuat sistem yang sama akuratnya ketika jumlah aktivitas lebih besar daripada jumlah produknya. Wow, bagus sekali ya jawabannya. Terus selanjutnya ada konsep sistem ABC. Nah, yang terbagi juga menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada basic data ABC atau ABC database. Saya punya pertanyaan lagi nih. Apa sih yang dimaksud dengan basis data ABC ini? Jadi basis data ABC ini adalah kumpulan data yang dikumpulkan, diatur, dan saling terkait untuk digunakan oleh sistem informasi penetapan biaya berbasis aktivitas organisasi gitu. Coba Kakak Syazlin jelaskan nih 2 entitas paling mendasar dalam basis data ABC. Jadi 2 entitasnya itu ada aktivitas dan produknya. Kalau dalam struktur relasionalnya, tabel relasional apa saja yang setidaknya diperlukan untuk menyelesaikan 2 tahap penetapan biaya ABC nih Kakak Syazlin? Jadi setidaknya itu diperlukan tabel relasional aktivitas untuk tahap pertama menghitung tarif aktivitas dan tabel relasional produk untuk tahap kedua yaitu menetapkan biaya aktivitas ke produk. Selanjutnya materi ABC dan sistem ERP atau ERP system. Kamu mau nanya apa nih tentang ini? Tahu aja mau nanya. Apa sih perbedaan fokus utama antara sistem ABC dan sistem ERP? ERP ini kan Enterprise Research Planning. Nah, kalau sistem ERP ini tuh lebih fokus pada kontrol operasional dan menggunakan data real time untuk meningkatkan efisiensi proses unit. Sedangkan kalau sistem ABC ini lebih berfokus pada profitabilitas pelanggan dan produk serta mengidentifikasi peluang untuk peningkatan proses atau proses improvement gitu. Terus, mengapa sistem ABC ini bergantung pada sistem ERP sih? Karena sistem ERP ini adalah sumber data utama yang efisien untuk model ABC. Dia itu menyediakan data input yang dibutuhkan ABC seperti biaya sumber daya dan driver aktivitas aktual. Gitu. Makasih ya sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya, Kakak Syazlin. Sama-sama.
Baiklah teman-teman, itu dia pemaparan materi dari saya yang bertujuan untuk mengedukasi teman-teman semua tentang mata kuliah manajemen biaya mengenai activity based costing. Ini itu untuk mendukung jurusan manajemen Universitas Halu Oleo unggul, go internasional, dan menjadi kampus calon para pengusaha. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.